Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ainun Dwinita, MPM 20756001. Di sini saya akan membahas mengenai tradisi adat Sebambangan dari Provinsi Lampung. Baik, untuk pembahasan, yang pertama ini adalah latar belakang, yang kedua makna Sebambangan, yang ketiga proses Sebambangan, keempat faktor yang mempengaruhi, dan yang kelima yaitu pengembangan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk yang pertama ini adalah latar belakang. Latar belakang di sini, Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Jadi Provinsi Lampung ini merupakan gerbang yang dimana orang yang dari Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan atau pulau lainnya yang ingin berkunjung ke Pulau Sumatera ini maka akan melalui Provinsi Lampung. Lalu selanjutnya, salah satu budaya yang terkaitan dengan adat istiadat mengenai perkawinan. Topik yang akan dibahas pada malam ini yaitu mengenai perkawinan yang ada di Provinsi Lampung. Selanjutnya, masyarakat adat Lampung asli terbagi menjadi dua, yaitu Saibatin dan Pepadun, yang dimana Saibatin dan Pepadun ini memiliki perbedaan khusus. Seperti contohnya di sini pakaian adat dari Saibatin ini berwarna merah, sedangkan untuk pakaian adat Pepadun yaitu pakaian warna putih. Untuk siger sendiri ini berbeda dengan jumlahnya. Untuk Saibatin ini 7 lengkukan, sedangkan untuk Pepadun yaitu 9 lengkukan. Baik, selanjutnya, perkawinan adat Saibatin ini disebut dengan gawi atau begawi, sedangkan adat Pepadun disebut dengan sebambangan. Yang akan kita bahas saat ini yaitu adat Pepadun yang disebut dengan sebambangan. Baik, langsung saja kita masuk ke makna sebambangan. Yang pertama yaitu sebambangan atau larian. Sebambangan atau larian merupakan adat Lampung yang mengatur pelarian gadis oleh bujang ke pihak kepala adat untuk meminta persetujuan dari pihak orang tua si gadis melalui musyawarah kedua antara dua pihak, antara si bujang dan gadis. Sebutan si bujang dan gadis ini merupakan hal yang sudah wajar dari masyarakat suku Lampung asli. Lalu di sini ada Muli Ngelakai. Muli Ngelakai itu merupakan kehendak Muli Mengkanai dengan cara berlari, di mana gadis tersebut dibawa oleh bujang dan diselesaikan dengan perundingan di antara dua pihak. Jadi diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tidak dengan cara kekerasan. Lalu yang di sini ada terdiri atas Muli Mengkanai. Muli Mengkanai di sini disebut sebagai Muli yang berarti si gadis dan Mengkanai yang berarti si bujang. Jadi dalam proses sebambangan ini terdiri dari Muli Mengkanai yaitu si gadis dan bujang. Lalu ada tunggang atau ditanggap yang merupakan perbuatan melarikan, dan untuk si gadis ini dipaksa lari bukan atas persetujuan. Baik, langsung saja kita masuk ke proses sebambangan. Baik, di sini ada tata cara adat sebambangan. Yang pertama ini tengepik. Tengepik di sini artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepada gadis. Seseorang gadis ini melakukan berlarian yang biasanya meninggalkan suatu benda atau benda tersebut bisa sebagai uang atau surat yang dimana benda tersebut menjadi simbol bahwa si gadis ini berlari. Lalu ada yang ngatak pengunduran, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirimkan utusan dengan membawa senjata
dan menyampaikan kepada kepala adat setempat. Hal ini dilakukan 1 kali 24 jam. Lalu ada bepadau. Bepadau di sini yang artinya dari pihak si bujang ini memberikan bawa-bawaan. Bawa-bawaan itu berupa makanan atau minuman kepada si gadis, dan pihak bujang ini segera mungkin untuk mengirimkan utusan orang tua dalam menyelesaikan acara ini. Selanjutnya ini ada manjau, mengian, dan sujud yang merupakan tidak ada halangan yang diadakan acara manjau ini, di mana calon si bujang diantar oleh beberapa orang penyimbang, beberapa anggota keluarga. Penyimbang di sini bisa disebut dengan leluhur atau orang yang lebih tua. Kemudian diadakan acara sujud atau sungkeman, yang dimana sungkeman itu ke semua penyimbang tua-tua adat dan kerabat si gadis. Lalu yang terakhir ini ada penggadeu, rasan, dan cuak mengan, yang artinya di sini mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah, dan di dalam penggadeu, rasan, dan cuak mengan ini, pihak si bujang dan gadis ini mengundang orang lain untuk makan bersama-sama. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi mengapa sebambangan itu terjadi. Yang pertama ini ada gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak memperdulikan omongan dari orang tua. Maka dari itu, si gadis ini memilih menikah tanpa izin dari orang tua. Maka dari itu, diadakannya sebambangan agar demi kebaikan si gadis dan si bujang. Selanjutnya, gadis telah bertunangan dengan pria yang tidak disukainya. Bertunangan dengan pria yang tidak disukai itu merupakan hal yang terpaksa untuk kita, maka dari itu sebaiknya hal tersebut tidak dipaksakan, karena menikah itu bukan suatu paksaan, melainkan menikah itu dari kita sendiri gitu. Lalu yang ketiga ini ada posisi gadis yang ingin berumah tangga tetapi dia masih memiliki kakak yang belum menikah. Jadi posisi gadis di sini itu dia pengen cepat menikah, namun memikirkan kakaknya yang belum menikah, jadi harus melewati dulu. Yang terakhir ini perekonomian si bujang yang tidak bercukupan. Sudah banyak berita bahwa acara sebambangan ini merupakan dari pihak si bujang ini tidak memiliki perekonomian yang lebih atau bisa dibilang sederhana, yang dimana si bujang ini tidak dapat membuat suatu acara yang besar nantinya, maka dari itu si bujang ini melakukan sebambangan. Dengan adanya sebambangan ini, itu bisa jadi uang yang dimiliki dari si bujang itu cukup untuk menikahi si gadis. Kalau tidak begitu, biasanya orang Lampung itu, masyarakat Lampung menikahnya itu mewah begitu. Mungkin dengan si bujang yang tidak memiliki uang yang cukup, maka dari itu si bujang ini tidak ingin menikah dengan yang mewah, namun dia juga ingin menikahi si gadis. Maka dari itu diadanya sebambangan. Yang terakhir ini ada pengembangan. Pengembangan di sini yang pertama ini dengan menampilkan dalam festival.
Festival yang ada di Provinsi Lampung dikenal dengan Festival Krakatau, yang dimana Festival Krakatau tersebut acaranya besar dan berjalan berhari-hari. Lalu yang kedua, ini ada peragaan busana adat Pepadun. Yang kita ketahui dari gambar di atas, Pepadun merupakan pakaian adat dari Provinsi Lampung yang berwarna putih dan memiliki siger 9 lekukan. Dan yang terakhir ini memperkenalkan ke sosial media. Memperkenalkan ke sosial media dalam artian jika ada proses bambangan dan di situ ada pihak yang mengerti akan sosial media, sebaiknya pihak tersebut mempublish mengenai apa saja yang terjadi dalam proses pembambangan, dari tata caranya, dari proses berlangsungnya sebambangan ini, hingga sampai akhir ke akad nikah sampai selesai. Karena di masa sekarang ini sudah banyak sekali media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dengan adanya promosi tersebut, menimbulkan rasa ingin tahu orang lain kepada apa yang dimiliki oleh Provinsi Lampung ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang telah melihat postingan yang ada di sosial media itu tidak tertarik. Karena justru dengan itu mereka itu akan tertarik karena di daerah mereka tidak ada acara seperti ini, tidak ada sebambangan, tidak ada pakaian yang khusus untuk pernikahan seperti itu. Karena pakaian masyarakat Lampung ini bisa dikenal dengan pakaian yang cukup rumit, yang cukup berat, terutama untuk siger. Siger itu memiliki berat kurang lebih 1 kilo, jadi sangat berat sekali, dan pakaian di Provinsi Lampung ini, pakaian masyarakat Lampung ini berbeda, memiliki kekhasan sendiri, memiliki keunikan sendiri. Maka dari itu, hal untuk mengembangkan agar terkenal yaitu salah satunya dengan mempromosikan ke sosial media. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.